Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Arya Bintang. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan kisah Nabi Harun. Kisah Nabi Harun sering menjadi salah satu yang diceritakan kepada anak-anak usia dini. Bukan saja untuk mengenal Nabi ke-15 tersebut, tapi juga mengajarkan nilai-nilai teladan yang dimiliki oleh utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapakah Nabi Harun? Bagaimana kisah perjalanannya menjadi nabi? Hingga keteladanan apakah yang bisa diambil dari sosoknya? Kamu tentu penasaran sebelum menerapkannya pada kehidupan sendiri maupun untuk diinformasikan kepada orang lain. Simak dulu kisah Nabi Harun dan mukjizatnya berikut. Nabi Harun lahir tahun 1531 sebelum Masehi. Nama ayahnya adalah Imran dan ibunya bernama Yukabid. Keduanya memiliki 3 orang anak, yaitu Maryam, Harun, dan yang paling kecil bernama Musa. Silsilah keturunan bahwa Nabi Harun adalah keturunan Nabi Ibrahim, di mana namanya berdasarkan silsilah adalah Harun bin Imran bin Kohat bin Lawi bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Dia merupakan salah satu kaum Bani Israel yang awalnya keberadaannya adalah sejak masa dakwah Nabi Yakub. Masa kecilnya ada pada kepemimpinan Firaun, namun beruntung pada masa itu belum ada ketentuan dari sang raja untuk membunuh bayi laki-laki. Dalam menyebarkan Islam, perjalanan Nabi Harun beriringan dengan Nabi Musa karena keduanya emang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi nabi dan dijelaskan di dalam Al-Quran. Yang pertama menjadi nabi adalah Musa, namun ketika masih kecil dia mengalami kecelakaan memakan bara panas yang menyebabkan lidahnya tidak dapat berfungsi dengan baik saat berbicara. Hal ini tentu mempersulitnya dalam berdakwah, sehingga Nabi Musa meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dicarikan pendamping dalam berdakwah. 1. Dalam surat Thaha ayat 25-34 dijelaskan bahwa Nabi Musa kala itu memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dimudahkan dakwanya. Salah satunya dengan membuat orang paham apa yang disampaikannya. Mengingat lidahnya tidak senormal orang pada umumnya akibat kecelakaannya waktu kecil. 2. Dalam surat Qasas ayat 34 dijelaskan juga bahwa Nabi Musa memohon kepada Allah agar Nabi Harun dapat menemaninya dalam berdakwah. Yang ketiga, Nabi Harun melakukan dakwahnya bersama Nabi Musa. Dia sering menjadi juru bicara dari saudaranya tersebut saat mengajarkan ajaran Islam kepada Bani Israel. Yang keempat, Nabi Harun memberikan pemahaman dan mengajarkan kaum Bani Israel yang kala itu masih menyembah berhala untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelima, kedua nabi utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut melakukan dakwah bersama, termasuk saat berdakwah kepada Firaun. Meskipun Firaun menentang dan menolak untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun Nabi Musa dan Nabi Harun terus berusaha menyadarkannya. Upaya itu memang tidak mempan kepada Firaun yang menyebut dirinya sebagai Tuhan. Namun setelah membuat peristiwa adu kekuatan sihir antara Firaun dan Nabi Musa yang dimenangkan oleh Nabi, Bani Israel yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semakin banyak. Yang keenam, Nabi Harun juga sempat menjadi pemimpin sementara dari Bani Israel yang sudah kembali ke jalan yang benar. Tepatnya 40 hari atau sebelum Nabi Musa menerima wahyu di Bukit Tursina. Dia berusaha tetap meyakinkan Bani Israel untuk tidak kembali berpaling kepada berhala. Namun selama kepemimpinannya tersebut, di dalam kisah Nabi Harun tetap saja ada yang kembali menyembah berhala dan sempat membuat Nabi Musa salah paham. Namun akhirnya semua masalah bisa selesai atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. 7. Di penghujung dakwanya, Nabi Harun sempat mendapatkan perlawanan ketika bersama Nabi Musa dan masuk ke daerah kaum Kanaan. Sehingga mereka bersama menuju daerah di perbatasan Edom, tempatnya di Gunung Hor. Pada puncak gunung tersebut, Nabi Harun menghembuskan nafas terakhirnya pada usia 123 tahun, tepatnya di tahun 1408 sebelum Masehi. Sedangkan Nabi Musa masih hidup dan melanjutkan dakwahnya bersama kaum yang sudah mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdasarkan sumber, ada beberapa mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Harun, mulai dari kemampuannya dalam berbicara hingga pohon dan tempat tidur yang menjadi lokasi ajal menjemputnya. Yang pertama yaitu fasih berbicara dan berdakwah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan mukjizat pandai berbicara dan berdakwah kepada Nabi Harun. Inilah yang menjadi salah satu alasan dia menjadi juru bicara Nabi Musa saat berdakwah. Mengingat kondisi lidah Nabi Musa yang terbakar bara api ketika masih kecil,
saat memilih dua benda di hadapan Firaun. Kala itu Nabi Musa dicurigai Firaun sebagai anak yang memiliki kekuatan dan akan menghancurkannya. Sehingga masih kecil dia diminta memiliki benda yang ada di depannya dan Nabi Musa memilih bara api. Kedua yaitu kesempatan memimpin Bani Israel. Selama 40 hari kepergian Nabi Musa menerima wahyu dari Allah di Bukit Tursina, Nabi Harun didapuk menjadi pemimpin Bani Israel yang sudah tobat. Selama itu juga dia berhasil mempertahankan kaumnya untuk tidak kembali ke jalan yang salah. Namun akibat hasutan salah satu Bani Israel yang namanya Samiri, maka banyak yang kembali menyembah berhala. Sehingga Nabi Harun harus kehilangan banyak kaumnya dalam rentan waktu 40 hari tersebut. Yang ketiga yaitu jenggot dua warna. Setelah Nabi Musa kembali dari Bukit Tursina untuk menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, Nabi Musa dan Nabi Harun sempat diadu domba karena banyaknya kaum Bani Israel yang menjadi penyembah berhala. Awalnya jenggot Nabi Harun hanya berwarna hitam. Namun ketika ditarik oleh Nabi Musa dan lembaran yang putus berubah menjadi putih. Setelah itu jenggotnya berubah menjadi dua warna yaitu hitam dan putih. 4. Meninggal di pohon bergerak. Ketika sudah berada di atas puncak Gunung Hor yang kini bernama Gunung Harun, selanjutnya perjalanan kisah Nabi Harun dari sumber Al-Quran dan hadis mengatakan bahwa ada pohon di puncak gunung tersebut. Pohon itu tak pernah terlihat sebelumnya oleh Nabi Harun, Nabi Musa dan lainnya. Bahkan di bawah terdapat rumah dilengkapi kasur. Aromanya sangat wangi. Nabi Harun yang kelelahan memutuskan untuk beristirahat di atas kasur tersebut. Lalu ajal menjemputnya ketika sedang terlelap. Setelah itu pohon tersebut dengan sendirinya bergerak dan kasur dan Nabi Harun di atasnya naik hingga ke langit. Setiap nabi dan rasul memiliki kemuliaannya masing-masing yang patut untuk dijadikan teladan. Begitu juga dengan Nabi Harun. Ada beberapa keteladanannya yang bisa dicontoh. 1. Yaitu santun dan penyabar. Nabi Harun merupakan orang yang memiliki kepribadian santun dengan siapapun, baik yang lebih tua hingga yang lebih muda darinya. Dalam menghadapi masalah, dia juga sangat sabar. Salah satunya terlihat ketika berdakwah dan menerima penolakan dari Bani Israel. Namun dia tetap mencoba dengan sabar dan memberikan penjelasan. Yang kedua yaitu bekerja sama dengan Nabi Musa. Kerjasama dengan Nabi Musa dalam berdakwah adalah salah satu contoh teladan yang baik, di mana siapapun sebaiknya bisa bekerja sama dalam hal kebaikan. Tidak egois dan merasa paling benar. Ajarkan teladan kisah Nabi Harun untuk anak supaya dia tumbuh menjadi pribadi terbaik. 3. Mengajarkan cara yang bijaksana. Memiliki ilmu tinggi serta tak membuat Nabi Harun takabur. Dia tetap down to earth dalam menjelaskan hal diketahuinya. Cara menyampaikannya juga sangat bijaksana sehingga orang tidak tersinggung dengan apa yang disampaikan. Bagaimana menurutmu kisah Nabi Harun? Sangat menginspirasi bukan? Banyak hal yang bisa diambil sejak ia kecil hingga menjadi Nabi Allah Subhanahu wa taala. Bisa dijadikan pegangan dan acuan untuk membentuk karakter yang positif. Jangan lewatkan juga kisah lainnya yang pasti akan sangat inspiratif. Bukan saja untuk diri sendiri namun untuk siapapun yang menerapkan dan meneladaninya dalam kehidupan sehari-hari. Sekian cerita Nabi Harun yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.